Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Oke, untuk hari ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat segi empat. Ya, seperti yang kita tahu segi empat itu ada beberapa ya. Ada persegi panjang, ada persegi, kemudian ada layang-layang, ada trapesium, ada belah ketupat, ada jajar genjang. Nah, kita akan bahas satu persatu sifat-sifat dari segi empat tersebut. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai persegi panjang. Ya. Sifatnya itu apa aja sih? Yang pertama adalah sisi yang berhadapan itu sama panjang dan sejajar. Kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi saya punya titik A, B, C, D. Nah, kemudian saya garis. Nanti AB itu akan sama dengan CD dan AB juga sejajar dengan CD. Kita garis ya. Nah, seperti ini ya. Bisa terlihat AB itu sama dengan panjangnya sama kan dengan CD. Kemudian AB juga sejajar dengan CD. Kemudian AD itu sama juga dengan BC. AD sejajar BC kalau digambarkan seperti ini. Nah, jadilah persegi panjang ABCD. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjutkan sifat yang selanjutnya. Jadi persegi panjang itu setiap sudutnya itu sama besar. Besarnya itu 90 derajat. Coba kita perhatikan di sini ada persegi panjang ABCD. Nah, jadi setiap sudut persegi panjang itu sudutnya sama yaitu 90 derajat. Kenapa? Karena setiap sudutnya itu siku ya tidak. Nah, ini kan besarnya sama. Jadi sudut BAD akan sama dengan sudut ABC sama dengan sudut BCD sama dengan sudut ADC sama dengan 90 derajat. Kemudian sifat selanjutnya, diagonalnya sama panjang dan berpotongan di tengah-tengah sehingga AC sama dengan BD. Ya, diagonalnya ya sama. Nah, diagonal itu yang mana? Diagonal itu yang ini. Nah, ini diagonal. Nah, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Sifat yang selanjutnya yaitu diagonalnya membagi dua sama panjang. Jadi, tadi persegi panjang tadi ya, AO itu sama dengan OC, akan sama dengan OD, dan sama dengan OB. Sifat selanjutnya memiliki dua buah sumbu simetri. Kemudian, menempati bingkainya dengan 4 cara. Jadi kalau diputar-putar itu akan kembali seperti bentuk persegi panjang yang semula itu dengan 4 cara. Yang selanjutnya adalah persegi. Jadi sifat-sifat persegi itu seperti apa? Ini gambar persegi ya. Jadi semuanya sisinya itu sama. Nah, sifat persegi kita bahas satu persatu. Yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Jadi AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. Yang kedua, semua sudutnya juga sama besar seperti persegi panjang. Jadi sudut BAD sama dengan sudut ABC sama dengan sudut BCD sama dengan sudut CDA. Yang besarnya adalah 90 derajat. Yang ketiga, kedua diagonalnya itu sama panjang dan berpotongan di tengah-tengah, sama membentuk sudut 90 derajat. Kemudian yang keempat, kedua diagonalnya membagi sama besar sudut-sudut persegi itu. Jadi diagonalnya membagi sudut persegi menjadi sama besar. Kemudian yang kelima, mempunyai 4 sumbu simetri. 4 sumbu simetri bisa kita gambarkan seperti ini ya. Nah, jadi kalau dilipat perseginya itu akan sama besarnya gitu. Kemudian yang keenam tadi sifatnya adalah menempati bingkainya dengan 8 cara. Jadi kalau diputar-putar itu dia akan menempati bingkainya dengan 8 cara. Kemudian yang selanjutnya adalah jajar genjang. Nah, jajar genjang itu dapat dibentuk dari sebuah segitiga dan bayangannya. Jadi ada segitiga dan bayangannya. Bayangannya itu diputar 180 derajat. Berpusat pada titik tengah
salah satu sisi segitiga. Nah, misalnya kalau digambarkan ini ada segitiga ya. Nah, nanti akan bayangannya dia itu diputar 180 derajat. Nah, sehingga ketemu digabungkan jadilah jajar genjang. Nah, di sini ada jajar genjang A, B, C, D gitu ya. Kemudian saya kasih O sebagai titik tengahnya. Nah, sifat-sifatnya yang pertama adalah sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang dan sejajar. Sisi apakah itu? Sisi AB sama dengan sisi CD. AB sejajar dengan CD. Kemudian yang kedua, AC sama dengan BD. AC juga sejajar dengan BD. Yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan itu sama besar. Jadi sudut yang berhadapan sama besar. Sudut BAC akan sama dengan sudut BCD dan sudut ACD sama dengan sudut ABD. Nah, kemudian yang ketiga, jumlah sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Sudut berdekatan siapa? Sudut A dekatannya dengan sudut B itu kalau dijumlah 180 derajat. Sudut C kalau ditambah dengan sudut D sama dengan 180 derajat. Kemudian yang keempat, diagonal-diagonalnya membagi 2 sama panjang. Jadi OB itu nanti akan sama dengan OC, kemudian OA akan sama dengan OD. Selanjutnya yaitu belah ketupat. Nah, belah ketupat itu dapat dibentuk dari segitiga sama kaki dan bayangannya yang dihasilkan dari pencerminan pada alas segitiga sama kaki tersebut. Nah, jadi asalnya dari segitiga gitu, belah ketupat. Nah, kemudian nanti alasnya dicerminkan. Nah, jadilah belah ketupat. Ini adalah belah ketupat A, C, B, D gitu ya. Nggak urut nggak apa-apa lah ya. Nah, kita perhatikan sifat-sifat belah ketupat. Jadi semua sisi belah ketupat itu sama panjang. Sisi AC akan sama dengan sisi BC, akan sama dengan sisi BD, akan sama dengan sisi AD. Kemudian yang kedua, diagonal-diagonalnya merupakan sumbu simetri. Kemudian yang ketiga, sudut berhadapan sama besar. Dibagi sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Kemudian yang keempat, kedua diagonal saling membagi 2 sama panjang dan berpotongan tegak lurus. Jadi diagonalnya itu saling berpotongan tegak lurus. Kemudian selanjutnya adalah layang-layang. Layang-layang itu dapat dibentuk dari 2 segitiga sama kaki dengan alas yang sama panjang dan saling berhimpit. Bisa kita lihat ini ada segitiga ya, segitiga sama kaki. Kemudian, nah ini juga segitiga sama kaki, cuman sisinya berbeda ya, belum tentu. Kalau sisinya sama berarti nanti akan jadi belah ketupat. Nah, ini adalah layang-layang A, B, C, D. Nah, saya kasih diagonalnya sehingga nanti kedua diagonalnya itu berpotongan di titik O. Nah, sifatnya apa saja layang-layang itu? Yang pertama adalah 2 pasang sisi yang berdekatan sama panjang. AB itu sama dengan BC, kemudian AD itu sama dengan CD. Kemudian sifat yang kedua, sepasang sudut berhadapan sama besar. Jadi sudut BAD itu akan sama dengan sudut BCD. Kemudian yang ketiga, diagonal BD merupakan sumbu simetri. Ya, jadi kalau dilipat itu kan dia akan sama gitu kan. Kanan kirinya sama besarnya. Kemudian yang keempat, sisi AO akan sama dengan sisi OC. Kemudian sisi AC itu tegak lurus dengan BD. Bisa dilihat ya, di gambar ya. Nah, selanjutnya adalah trapesium. Nah, jadi secara umum sifat trapesium itu adalah jumlah sudut yang berdekatan
di antara dua sisi sejajar itu adalah 180 secara umum. Trapesium secara umum itu sifatnya. Jadi sifatnya adalah jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah 180. Yang mana sih gitu kan? Ini trapesium saya gambarkan secara umum gitu ya. Nah, jadi kalau ada trapesium seperti ini, itu sudut BAD ditambah sudut CDA itu sama saja 180. Hubungan kedua sudut itu adalah dalam sepihak. Kemudian sudut BCD itu kalau ditambah sudut ABC juga sama dengan 180. Hubungan kedua sudut itu juga dalam sepihak. Kemudian memiliki tepat sepasang sisi yang berhadapan yang sejajar, yaitu CD itu sejajar dengan AB. Jadi kalau secara umum trapesium sifatnya seperti itu. Nah, trapesium itu sebenarnya ada beberapa. Yang pertama, jadi macam-macam trapesium ya. Yang pertama adalah trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki itu gambarnya seperti ini. Ya, bisa kelihatan ya. Oh, berarti kakinya sama. Iya, betul. Jadi sifatnya itu yang pertama adalah mempunyai sepasang sisi berhadapan yang sama panjang. Kemudian yang kedua, mempunyai sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Yang ketiga, mempunyai dua pasang sudut yang sama besar. Yang keempat, jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian kedua diagonalnya sama panjang. Oke, yang selanjutnya adalah trapesium sembarang. Nah, gambarnya seperti ini kira-kira. Nah, sifat-sifatnya itu trapesium sembarang, jadi sepasang sisi yang berhadapan sejajar ya, yang atas dan bawah tetap. Kemudian yang kedua adalah jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat. Sudah dijelaskan di sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah trapesium siku-siku. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Jadi sifatnya antara lain trapesium siku-siku adalah yang pertama mempunyai sepasang sisi yang berhadapan sejajar ya. Kemudian yang kedua mempunyai dua sudut siku-siku. Yang ketiga jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah 180. Nah, sudah ya. Untuk kali ini pertemuannya saya sudahi sampai situ. Semoga pembelajaran kali ini membawa manfaat bagi kalian. Tolong jika ada kesulitan silakan ditanyakan. Nah, kemudian nanti kalian bisa mengerjakan tugas yang ada di buku pendamping. Tolong kerjakan sesuai dengan perintah. Jangan mengerjakan yang tidak diperintahkan atau sebaliknya. Tidak mengerjakan yang diperintahkan gitu ya. Jadi mengerjakannya soalnya itu ada 10 nomor. Terdiri atas halaman 36 nomor 1 sampai 4, halaman 38 nomor 2 dan 3, kemudian halaman 39 nomor 1 sampai 4. Ya sudah, saya akhiri pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.